البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin kita membaca penjabaran dari Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala berhubungan dengan permasalahan apa? Indah kabasukaina. Tidak ada? Di dunia. Ya. Berhubungan dengan permasalahan apa? Apakah? Atau kalau yang disebutkan tadi Abu Sukainah apa? Kesepakatan umat bahwasanya tidak ada seorang pun yang melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan mata kepalanya. Nah, ini berhubungan dengan manusia secara umum. Manusia secara umum tidak ada satu pun yang melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya di dunia. Terjadi ijma'. Dikecualikan yang terjadi khilaf pada siapa? Abdurrahman. Pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada khilaf yang kuat, bahkan terjadi khilaf di kalangan para sahabat. Apakah beliau melihat Allah Subhanahu wa taala ketika malam Mi'raj? Nah, kesimpulan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini apa? Indak Abdul Aziz. Apa? Kesimpulannya apa, Wahyu? Nabi melihat Allah dengan mata hatinya. Ini pendapat siapa? Ra'ahu bi fuadihi marratain. Ini pendapat siapa yang menegaskan seperti ini? Indah Abu Zaid. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi yang rajih dalam masalah ini apa? Hudzaifah. Nah, dalil-dalil menunjukkan tentang nafiyur ru'yah, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala baik dengan mata kepalanya maupun dengan mata hatinya di malam Mi'raj. Sebagaimana yang ditegaskan oleh siapa? Abu Muhammad. Oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab." Siapa saja yang menyampaikan hadis kepadamu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya, maka sungguh dia telah berdusta. Dan penafian di sini penafian ru'yah secara umum, baik ru'yah basariyah maupun ru'yah qalbiyah. Nah, ini yang ditegaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pula zahir dari pendapat dua sahabat yang lain siapa? Indah Abu Umar.
Abu Hurairah dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Naam. Lalu bagaimana menjawab ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Hendak Arin. Nah, bahwasanya beliau melihat Jibril sebagaimana datang riwayat dari Abi Hurairah. Jadi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril dalam ayat tersebut. Ini kesimpulan pembahasan terakhir kemarin, akhwan, diingat-ingat. Juga di antara yang menguatkan bahwasanya tidak ada seorang pun yang melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan mata kepala, yaitu penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Sungguhnya kalian itu tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Menunjukkan selama masih di dunia maka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah mati dan tegak hari kiamat, maka telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada dua keadaan, ketika berada di mahsyar dan ketika telah masuk ke surga. Baik, kita lanjutkan sekarang. Qala al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala wa haka Utsman Ibnu Sa'id Ad-Darimi rahimahullahu taala ittifaq as-sahabah ala dhalik. Yarhamukallah. Wa nahnu ila taqriri ru'yatihi li Jibril ahwaju minna ila taqriri ru'yatihi li Rabbih ta'ala. Wa in kanat ru'yatur Rabbi ta'ala a'zama wa a'la fa inna an-nubuwata la yatawaqqafu thubutuha 'alaiha al-battah. Naam, masih menyambung dengan pembahasan kemarin bahwasanya Imam Ad-Darimi Utsman bin Sa'id rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ar-Rad 'alal Jahmiyah menghikayatkan kesepakatan para sahabat atas hal tersebut. Naam, bahwasanya yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nur. Atau dengan kata lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah. Wa nahnu ila taqrir ru'yatihi li Jibril ahwaju minna ila taqrir ru'yatihi li Rabbih ta'ala. Dan kita kepada pembahasan dalam penetapan ru'yah beliau terhadap Jibril itu lebih butuh daripada pembahasan tentang ru'yah beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kita lebih butuh untuk membahas apakah Nabi melihat Jibril daripada membahas apakah Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walaupun melihat Allah Subhanahu wa taala jelas merupakan perkara yang lebih agung dan lebih tinggi. Akan tetapi perkara kenabian tidaklah berhenti tidaklah berhenti penetapannya pada perkara tersebut, ikhwan. Yang menjadi inti penetapan nubuwah yaitu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul melihat Jibril atau tidak. Kenapa? Karena Jibril lah yang menjadi muballigh, muballigh anillah, menjadi perantara antara Nabi kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam penyampaian wahyu. Baik. Dan apa yang ditegaskan oleh Imam Ad-Darimi ini, ikhwani fillah, jelas, ikhwan, bahwasanya perkara kenabian memang memang bergantung kepada penetapan apakah Nabi melihat Jibril atau tidak. Sehingga pembahasan ini lebih penting untuk dibahas daripada permasalahan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah di dunia. Kenapa? Karena bukan merupakan syarat kenabian untuk beliau melihat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini di dunia.
Adapun perkara akhirat jelas datang nas-nas yang sahih dan sahih pada perkara yang telah kita lewati di depan. Bahwasanya keseluruhan kaum mukminin ahlul jannah akan melihat Allah di surga. Dan mereka akan melihat Allah juga sebelumnya di padang mahsyar. Kemudian ikhwan fillah sebagai penjelasan tambahan untuk hadis kemarin tentang apa masalah nur. Nah, masalah nur. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur mengatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Ya, sebagian ulama menegaskan bahwasanya An-Nur termasuk salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang kita baca kemarin dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hijabuhun nur, law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi." Nah, di sini ada dua perkara berhubungan dengan nur yang butuh kita bedakan. Ya. Baik. Nur yang merupakan hijab. Ya, hijabuhun nur. Hijabuhun nur. Nah, an-nur cahaya yang berupa hijab ini atau hijab yang berupa cahaya ini, hijabuhun nur, ya. Hijab yang berupa cahaya ini maka itu adalah nur yang makhluk. Ya, hijab makhluk. Ya. Hijabuhu an-nur. Ini hijab makhluk. Baik. Sehingga nur yang itu adalah hijab, maka itu adalah apa? Makhluk. Baik, adalah makhluk. Yang menunjukkan bahwasanya itu makhluk, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau kasyafahu. Naam. Lau kasyafahu, seandainya Allah singkap. Makna lau kasyafahu lau azalahu, seandainya Allah singkirkan hijab itu. Baik. Sedangkan sifat dari sifat-sifat Allah tidak akan terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya hijab makhluk. Dan itulah cahaya yang menghalangi antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Cahaya hijab. Paham? Ini nur yang makhluk. Dan nur yang kedua ikhwani fillah, nur yang bukan makhluk, yaitu nurullah. Ya, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Ya, di antara sifat Allah sifat nuraniyah. Dalam ayat tadi Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, nur yang ini itu adalah nur yang bukan makhluk. Taib, nur yang bukan makhluk. Dalilnya juga masih pada hadis Abi Musa, ikhwan. Perhatikan, hijabuhun nur lau kasyafahu. Berarti hijab yang berupa cahaya ini sudah disingkap, ya kan? Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhi. Ya, subuhatu wajhi yaitu nur wajhillahi tabaraka wa ta'ala. Seandainya hijab yang berupa cahaya itu disingkap, maka cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala akan akan membakar semua makhluk yang yang sampai padanya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti semuanya akan akan terbakar. Baik. Nah, la ahraqat subuhatu wajhihi ini dalla ala anna al-maksyuf ya ghairul baqi alladhi sayahrikul makhluqah. Menunjukkan bahwa yang disingkap itu bukan yang subuhatu wajhi, bukan cahaya yang tersisa yang ada pada Allah, bukan cahaya yang
merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Berarti ada dua nur yang butuh kita bedakan. Nur yang makhluk itu adalah apa? Hijab. Yang kedua nur yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka nur yang merupakan sifat ini bukan makhluk. Paham? Nah, dan tentunya kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kita bayang-bayangkan, tidak kita gambar-gambarkan dalam benak kita. Nah, tidak pula kita samakan dengan cahaya yang kita lihat di dunia ini. Ini pahami dengan baik. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala bi ghairi ihatatin wala kaifiyah. Bahwasanya ketika kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala melihatnya bi ghairi ihatah, tanpa melingkupi. Ya, penglihatan tanpa melingkupi keseluruhan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung. Bagaimana mungkin pandangan makhluk bisa melingkupi Allah Subhanahu wa taala? Wala kaifiyah, tidak pula apa? Kita menetapkan bagaimananya penglihatan tersebut. Karena perkara tentang hal itu tidak dijelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Hadza likamali 'azamatihi wa bahaihi. Hal ini dikarenakan kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kesempurnaan kemuliaan Allah tabaraka wa taala. La tudrikuhul absaru wa la tuhitu bih. Sehingga pandangan-pandangan mata tidak mampu untuk memandang secara keseluruhan dan melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Kama yu'lamu wa la yuhatu bihi ilma. Naam. Sebagaimana hal tersebut telah diilmui dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bisa dilingkupi dengan ilmu-ilmu yang ada pada hamba. Ya, tidak ada satu ilmu pun dari pengetahuan hamba yang melingkupi Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Contohnya saja kaifiyah kita tidak bisa mengilmuinya. Kenapa? Karena tidak diberi penjelasan tentangnya. Qala ta'ala la tudrikuhul absar. Allah Subhanahu wa taala katakan la tudrikuhul absar. Ini dalil, ikhwan, bahwasanya pandangan-pandangan mata tidak akan mampu untuk melingkupi Allah. Dalam artian tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Oleh karena itulah yang diizinkan kepada ahlul jannah sebagai nikmat tambahan adalah apa? Mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun melingkupinya, maka ini perkara yang manusia dan makhluk-makhluk tidak diberi kemampuan padanya. Wa qala ta'ala wa la yuhituna bihi ilma. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan mereka tidaklah mampu melingkupi Allah Subhanahu wa taala dari sisi ilmu yang mereka miliki. Dalam artian dengan keilmuan yang ada pada mereka tidak mampu melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu wa tafsiruhu ala ma aradallahu wa alimah ila an qala la nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Maksudnya kama fa'alatil mu'tazilah bi nususil kitabi wa sunnati fir ru'yah. Ya, dalam masalah ini kita tidak melakukan takwil, tidak pula memahami dengan hawa-hawa nafsu kita. Tapi kita menafsirkan dalil-dalil yang datang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, yaitu kita biarkan sebagaimana datangnya. Ketika datang dengan lafaz ru'yah, kita tetapkan ru'yah. Ketika datang dengan makna melihat, yaitu memang makna yang harus kita tetapkan. Baik. Berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah terhadap nas-nas
Alkitab dan Sunnah dalam masalah ini, di mana mereka memalingkan kepada makna yang lemah. Wa dzalika tahrifun li kalamillahi wa kalami rasulih an mawadhi'ih. Dan yang demikian itu merupakan bentuk pemalingan terhadap kalamullah dan kalam Rasulnya dari tempat aslinya, yaitu dari tempatnya yang hak. Fattawilu as-sahihu huwa alladhi yuwafiqu ma jaa bihi sunnah wal fasidu al-mukhalifu lah. Sehingga takwil yang benar itulah yang mencocoki apa-apa yang datang dengannya sunnah, dan itu bermakna tafsir. Takwil yang sahih itulah tafsir. Nah, sedangkan yang fasid itulah tahrif. Karena takwil memiliki dua makna. Makna yang hak bermakna tafsir, dan makna yang batil bermakna tahrif. Baik. Wal fasid al mukhalif lah. Ya, takwil yang fasid itulah tahrif, yaitu memalingkan nas-nas ya dari makna yang hak. Fa kullu ta'wilin lam yadulla alaihi dalilun min as-siyaqi wa la ma'ahu qarinatun taqtadihi fa inna hadha la yaqsuduhu al-mubayyinul hadi bi kalamih. Maka semua takwil yang tidak ditunjukkan, yang tidak menunjukkan atasnya dalil dari konteks nas tersebut, tidak pula ada qarinah yang mengharuskan makna tersebut, maka sungguhnya ini bukanlah perkara yang dimaksudkan oleh al-mubayyin al-hadi bi kalami, yaitu zat yang menjelaskan, yang memberikan petunjuk dengan kalamnya. Paham makna ini? Ya. Jadi semua penafsiran yang menyelisih dalil dan menyelisih konteks ayat, kalau itu Al-Quran, tidak ada qarinah yang menunjukkan makna yang mereka tetapkan itu, maka itu berarti apa? Maka itu berarti bukanlah perkara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya. Paham? Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat misalnya, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terhampar. Nah, konteks ya yadah, ya tangan. Ketika ditahrif, ketika dipalingkan kepada makna kekuatan tanpa ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka kita yakin bahwasannya Allah tidak menginginkan apa? Menginginkan makna itu dalam kalamnya. Paham? Itu maksudnya. Idlau qasadahu la haffa bil kalami qara'inu tadullu 'alal ma'na al mukhalifi li dhahirihi. Sebab seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan makna tersebut, tentunya perkataannya akan dikelilingi oleh apa? Qarinah-qarinah yang menunjukkan makna yang menyelisih zahir tersebut. Kenapa? Karena kalau menginginkan makna yang menyelisih zahir, butuh adanya qarinah sehingga yang mendengar bisa mengetahui apa yang diinginkan. Paham? Tapi kalau tanpa ada qarinah, nah kita ya mengambil makna zahir yang ada dalam lafaz tersebut. Hatta la yuqi'us sami'u, hatta la yuqi'as sami'a fil labsi wal khata', sehingga tidak menjatuhkan pendengar ke dalam apa? Kerancuan dan kekeliruan dalam memahami. Baik. Fa inna Allah anzala kalamahu bayanan wa huda. Sebab sungguhnya Allah menurunkan kalamnya itu sebagai penjelas dan pemberi petunjuk. Naam. Fa idza arada bihi khilafa zahirihi, ya. Walam yahuffa bihi qara'inu tadullu 'ala al-ma'na alladhi yatabadaru ghairahu ila fahmi kulli ahad, lam yakun bayanan wala huda, fattawilu
ikhbarun bimuradil mutakallim la insya. Nah, ini perhatikan ya, Pak. Ini dalam paragraf yang dibawakan di sini Imam Ibnu Abil Is ingin menjelaskan ya, Pak, bahwasanya takwil yang bermakna tahrif, yang memalingkan suatu makna dari makna yang zahir kepada makna yang lemah, itu sesuatu yang batil. Ya, sesuatu yang batil. Kenapa? Nah ini, karena Allah turunkan kalamnya itu untuk penjelas dan memberi petunjuk. Sehingga apabila Allah menginginkan makna selain yang zahir, yang menyelisihi zahirnya, dan Allah tidak memberikan qarinah-qarinah yang mengelilinginya, yang menunjukkan atas makna yang muncul selainnya itu kepada pemahaman setiap orang, tentunya kalam tersebut tidak akan menjadi penjelas dan tidak akan menjadi petunjuk. Ya tidak, karena akan membingungkan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan suatu lafaz dan tidak menjelaskan qarinah-qarinah yang menunjukkan makna lain selain lafaz tersebut, menunjukkan ya lafaz itulah yang diinginkan. Makna dalam lafaz yang zahir itulah yang diinginkan. Tidak boleh kita mentakwil ke makna yang lain. Paham maksudnya di sini? Baik, karena kalau diinginkan makna lain tanpa ada qarinah, tanpa ada kejelasan, tanpa ada sesuatu yang menunjukkan ke sana dalam konteks kalamullah tabaraka wa taala, maka tentunya tidak akan tercapai penjelasan yang gamblang. Ini. Nah, kenapa kok harus demikian? Sebab takwil itu adalah pengkhabaran tentang maksud mutakallim. Takwil itu intinya apa? Mengkhabarkan maksud mutakallim yang bermakna tafsir. Ya, takwil itu intinya kita sedang mengkhabarkan maksud orang yang berbicara. Bukan insya, bukan kita mengawali suatu pembicaraan. Oleh karena itulah namanya mengkhabarkan maksud dari yang berbicara. Kalau Allah berarti mengkhabarkan tentang maksud suatu kalamullah, ya kita tidak boleh sembarangan, ya tidak. Kita harus butuh qarinah-qarinah. Kalau tidak ada qarinah berarti kita terima sesuai dengan apa? Dengan lafaz aslinya, dengan makna yang muncul pertama kali. Makanya para salaf mengatakan amirruha kama ja'at. Ya, jalankan saja, maknakan sebagaimana datangnya. Tidak usah kalian ubah-ubah. Tidak usah kalian mencari pemaknaan selain yang zahir dari lafaz tersebut. Nah, ini perlu dipahami karena ini adalah perkara yang banyak manusia keliru, ikhwan, sebagaimana akan ditanbih oleh Imam Ibnu Abil Is dalam paragraf berikutnya. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ya. Sekarang intinya antum pahami takwil itu punya dua makna. Bermakna tafsir, itulah yang sahih, yang menjelas. Tapi kalau takwil tersebut menyelisihi zahir dan tidak ada qarinah, maka itu takwil yang fasid, sehingga dinamakan dengan apa? Tahrif. Ya, namanya tahrif. Nasallallahu taufiq wa sadad walhamdulillahirabbil alamin.